Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 26 Agustus 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami agar dapat mengerti dan menghidupkan firman-Mu. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Faith Pondaak. Kepada Saudari Faith, kami persilahkan. Selamat malam. Bacaan renungan malam kita hari ini berjudul Menurut Gambar Allah. Ayat inti terdapat di dalam Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Ketika Adam keluar dari tangan Sang Pencipta, ia memiliki dalam sifat jasmani, mental, dan rohaninya suatu keserupaan dengan Penciptanya. Akibat dosa, gambar ilahi itu menjadi rusak dan hampir lenyap sama sekali. Kekuatan jasmani manusia melemah, kemampuan mentalnya berkurang, dan pandangan rohaninya menjadi kabur. Ia menjadi tunduk kepada kematian. Namun, umat manusia tidak dibiarkan tanpa pengharapan. Oleh kasih dan belas kasihan yang tak terbatas, rencana keselamatan telah disusun, dan manusia diberikan masa percobaan. Memulihkan kembali gambar penciptanya dalam diri manusia, mengembalikannya kepada kesempurnaan sebagaimana ia diciptakan pada mulanya, serta mendorong perkembangan tubuh, pikiran, dan jiwa agar tujuan ilahi dalam penciptaannya dapat terwujud. Itulah pekerjaan besar penebusan. Walaupun gambar moral Allah hampir terhapus oleh dosa Adam, melalui jasa dan kuasa Yesus, gambar itu dapat dipulihkan. Manusia dapat memiliki gambar moral Allah dalam karakternya, sebab Yesus akan mengaruniakannya kepadanya. Merupakan suatu hal yang luar biasa bagi Allah untuk menciptakan manusia dan memberikan kepadanya pikiran. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam penciptaan manusia menurut gambarnya dan dalam penebusan manusia. Satu jiwa lebih berharga daripada seluruh dunia. Tuhan Yesus Kristus adalah pencipta keberadaan kita, dan Dia juga adalah pencipta penebusan kita. Setiap orang yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah akan mengembangkan karakter yang menjadi gambaran atau cerminan dari karakter Allah. Tuhan, melalui kebenaran-kebenaran yang mendalam dan tajam bagi hari-hari terakhir ini, sedang memisahkan suatu umat dari dunia dan menyucikan mereka bagi dirinya. Kesombongan dan mode yang tidak sehat, kecintaan untuk memamerkan diri, serta keinginan akan pujian dan pengakuan, semuanya harus ditinggalkan bersama dunia jika kita ingin diperbarui dalam pengetahuan menurut gambar Dia yang telah menciptakan kita. Melalui kuasa kasih karunia-Nya yang mengubahkan, gambar Allah dipulihkan kembali dalam diri muridnya. Ia menjadi ciptaan yang baru. Roh Kudus, Sang Penghibur, yang menurut perkataan Yesus akan dikirimnya ke dunia, adalah pribadi yang mengubah karakter kita menjadi serupa dengan gambar Kristus.
Dan ketika hal ini telah tercapai, kita memantulkan kemuliaan Tuhan seperti dalam sebuah cermin. Demikianlah bacaan renungan malam kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelayanan Saudari Faith. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, malam ini kita akan merenungkan satu tema yang sangat indah dan mendalam, yaitu menurut gambar Allah. Dalam ayat inti renungan malam ini, Kolose 3 ayat 10 mengatakan bahwa manusia baru terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan Kristen adalah kehidupan yang mengalami pembaharuan terus-menerus. Allah tidak hanya ingin mengampuni dosa kita, Allah ingin melakukan sesuatu yang lebih dalam, yaitu memulihkan gambarnya dalam diri kita. Pada saat penciptaan, manusia diciptakan menurut gambar Allah. Namun, dosa merusak gambar tersebut. Karena itu, seluruh pekerjaan keselamatan dapat dipahami sebagai pekerjaan Allah untuk mengembalikan manusia kepada tujuan semula. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya arti manusia diciptakan menurut gambar Allah? Dan yang lebih penting, bagaimana gambar Allah itu dapat dipulihkan dalam hidup kita? Untuk memahami pemulihan, kita harus terlebih dahulu memahami apa yang Allah ciptakan pada mulanya. Roh Nubuat di dalam buku pendidikan atau education, halaman 15, paragraf 1 berkata, ketika Adam keluar dari tangan Sang Pencipta, ia memiliki dalam sifat jasmani, mental, dan rohaninya suatu keserupaan dengan penciptanya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, Kejadian 1 ayat 27, dan merupakan tujuannya agar semakin lama manusia hidup, semakin sempurna pula ia menyatakan gambar tersebut, semakin sempurna memantulkan kemuliaan Sang Pencipta. Kutipan ini menjelaskan bahwa ketika Adam keluar dari tangan Sang Pencipta, ia memiliki dalam sifat jasmani, mental, dan rohaninya suatu keserupaan dengan penciptanya. Hal ini sangat penting. Gambar Allah mencakup seluruh keberadaan manusia. Tubuh kita adalah bagian dari rancangan Allah. Pikiran kita adalah karunia Allah. Kemampuan rohani kita adalah karunia Allah juga. Dan karakter kita dirancang untuk mencerminkan karakter Allah. Karena itu, kehidupan kita tidak boleh dipisahkan menjadi bagian yang rohani dan bagian yang tidak rohani. Cara kita menggunakan tubuh, cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita bekerja, semuanya dapat menyatakan apakah gambar Allah sedang tercermin dalam kehidupan kita. Lebih lanjut, di dalam tulisan Roh Nubuat lainnya, Patriarchs and Prophets, halaman 45, paragraf 2 berkata, manusia diciptakan untuk mencerminkan gambar Allah, baik dalam keserupaan lahiriah maupun dalam karakter. Jadi, gambar Allah adalah keserupaan lahiriah dan karakter Allah. Namun, sesuatu yang tragis terjadi. Manusia memilih untuk tidak mempercayai Allah. Dosa masuk ke dalam dunia. Akibat dosa, gambar ilahi itu menjadi rusak dan hampir lenyap sama sekali. Tragedi dosa telah merusak seluruh keberadaan manusia. Tubuh menjadi lemah, pikiran kehilangan kejernihan, moral menjadi rusak, pandangan rohani menjadi kabur, dan manusia tunduk kepada kematian. Gambar Allah dalam diri manusia telah tercemar oleh dosa. Tetapi Allah tidak meninggalkan manusia tanpa pengharapan. Di tengah kerusakan akibat dosa, Allah menyediakan jalan pemulihan dan keselamatan.
Inilah titik balik yang memberikan harapan bagi kita manusia. Roh Nubuat selanjutnya dalam buku Education, halaman 15, paragraf 2 berkata, oleh karena kasih dan belas kasihan yang tak terbatas, rencana keselamatan telah dirancang dan masa percobaan diberikan kepada manusia, memulihkan gambar penciptanya dalam diri manusia, mengembalikannya kepada kesempurnaan sebagaimana ia diciptakan pada mulanya, serta mendorong perkembangan tubuh, pikiran, dan jiwa agar tujuan ilahi dalam penciptaannya dapat diwujudkan. Itulah pekerjaan penebusan, memulihkan gambar penciptanya dalam diri manusia, mengembalikan kepada kesempurnaan sebagaimana ia diciptakan pada mulanya. Betapa indah firman Allah ini. Allah ingin mengembalikan manusia kepada tujuan yang semula. Penebusan berarti pemulihan. Apa yang rusak oleh dosa mulai dipulihkan oleh kasih dan belas kasihannya. Ini diwujudkan melalui pengorbanan Yesus anaknya. Pikiran yang dahulu dikendalikan oleh dosa mulai diarahkan kepada kebenaran. Hati yang dahulu penuh kebencian mulai belajar mengasihi. Kehidupan yang dahulu berpusat pada diri sendiri mulai diarahkan kepada pelayanan. Karakter yang dahulu rusak mulai dibentuk menyerupai Kristus. Itulah sebabnya Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 mengatakan bahwa kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Perhatikan kata diubah. Kehidupan Kristen bukan sekedar perubahan nama, status, atau keanggotaan. Kehidupan Kristen adalah perubahan karakter. Bagaimana caranya? Di atas telah disebutkan tadi, hanya melalui anaknya Yesus Kristus. Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi, Kristus adalah pola atau patron kita. Jika kita ingin mengetahui seperti apa karakter Allah, kita melihat kepada Kristus. Ketika Kristus bertemu orang berdosa, dia menunjukkan belas kasihan. Ketika menghadapi orang yang membencinya, dia tetap mengasihi. Ketika dicobai, dia tetap setia kepada firman Allah. Ketika menderita, dia menyerahkan diri kepada Bapa. Itulah karakter yang ingin dibentuk dalam diri kita. Yesus Kristus sudah naik ke sorga. Bagaimana caranya Yesus mengubahkan karakter kita agar sesuai dengan karakternya? Renungan malam ini, halaman 246, paragraf 7 dan 8 berkata, melalui kuasa kasih karunia-Nya yang mengubahkan, gambar Allah dipulihkan kembali dalam diri muridnya. Ia menjadi ciptaan yang baru. Roh Kudus, Sang Penghibur, yang menurut perkataan Yesus akan dikirimnya ke dunia, adalah pribadi yang mengubah karakter kita menjadi serupa dengan gambar Kristus. Dan ketika hal ini telah tercapai, kita memantulkan kemuliaan Tuhan seperti dalam sebuah cermin. Melalui kuasa kasih karunia-Nya yang adalah Roh Yesus, Sang Penghibur, Roh Kudus, pribadi yang mengubah karakter kita menjadi serupa dengan karakter Allah dan karakter Kristus. Ini sangat penting bagi kita. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, untuk menutup renungan malam ini, kita sampai pada pertanyaan. Jika kita manusia diciptakan menurut gambar Allah, dan Kristus datang untuk memulihkan gambar tersebut, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Kristus. Tubuh kita harus digunakan untuk kemuliaan Allah. Pikiran kita harus dipenuhi dengan kebenaran Allah. Perasaan dan keinginan kita harus ditaklukkan kepada kehendak-Nya. Karakter kita harus dibentuk oleh Roh Yesus Kristus. Dan kehidupan kita harus menjadi kesaksian tentang kasih Kristus
dan memantulkan kasih-Nya ke dunia ini. Jadi, tujuan akhir kehidupan Kristen bukan sekedar menjadi lebih pintar, lebih sukses, lebih sehat, atau lebih dihormati. Tujuan tertinggi kita adalah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas nasihat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa pada saat penciptaan, manusia diciptakan menurut gambar Allah. Namun, dosa merusak gambar tersebut. Kami bersyukur oleh sebab Bapa tidak meninggalkan kami melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus dan mencurahkan roh-Nya untuk memulihkan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar kami dapat menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu. Karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.